Pada titik ini, seseorang membalas, apakah kalian tidak bertindak terlalu jauh? Apa hubungannya dengan dia? Seseorang mencibir, apakah kamu sakit parah di kepala? Apakah menurut Anda pendistribusian barang adalah perilaku penjual itu sendiri? Ketika Anda pergi keluar untuk membeli secangkir kopi, mengapa pelayan di kedai kopi tidak meminta Anda untuk mengeluarkan barang? Mengapa toko Bernard Elnor membiarkan Anda mengeluarkan barang? Kebijakan penjualan paket seragam global semacam ini, jika dia, bos, tidak memberikan pesanan secara pribadi, siapa di bawahnya yang berani begitu ceroboh? Itu benar, seseorang segera bergema. Dia telah menghasilkan puluhan miliar dolar dengan mengandalkan sistem penjualan bundel yang nakal seperti penjatahan, dan sudah waktunya baginya untuk merasakan konsekuensinya sendiri hari ini. Pada saat ini, Linda, menghadapi keheranan Bernard Elnor, berkata dengan lembut tidak. 016. Sistem penjatahan itu sendiri adalah promosi Anda, sehingga banyak dari merek Anda yang dengan tegas menerapkan sistem penjatahan, tidak peduli bagaimana pasar menentang Anda melakukan apa yang Anda inginkan dan bersikeras sampai akhir. Jadi kali ini pemilik pil peremajaan juga mendiktekan bahwa perlakuan khusus harus diberikan kepadamu. Mengatakan bahwa dia menambahkan, apalagi sebelum membiarkan Anda mengalokasikan barang itu untuk kualifikasi partisipasi dalam pelelangan, sekarang biarkan kamu mengalokasikan barang lagi. Ini untukmu untuk membeli pil. Ini adalah dua tahap yang berbeda. Jangan dicampur adukan. Jika Anda menginginkan pil peremajaan ini, Anda harus menerima jatahnya. Jika tidak, pil akan dibagi menjadi 4 bagian dan terus dilelang di tempat. Tentu saja, kamu juga dapat terus berpartisipasi dalam pelelangan pada saat itu. Tapi saya harus mengingatkan Anda bahwa jika Anda berhasil dalam pelelangan, kamu juga harus menerima jatah yang sama. Ketika Elnor mendengar ini, seluruh wajahnya sedih dan cakep. Dia tahu bahwa dia menjadi sasaran. Intinya adalah, dia menjadi sasaran, dan orang-orang di sekitarnya yang menawar pil peremajaan yang sama semuanya bersorak untuk itu. Pada saat inilah dia tahu bahwa dia tidak hanya tidak disukai oleh pelanggan mereknya, tetapi bahkan oleh orang kaya lainnya. Dia juga akhirnya menyadari hal jahat tentang sistem penjatahan. Anda melihat bahwa pelanggan Anda sangat menyukai sesuatu, dan kemudian Anda mengambil trik psikologis, bahwa jika Anda harus memilikinya, Anda harus menambahkan harga tambahan dengan cara lain. Jika Anda protes, penjual akan memberitahu Anda, ini adalah kebijakan penjualan kami. Anda menerimanya, membayar alokasinya, atau tidak, keluar dan belok kanan. Dan keinginan Elnor untuk ramuan peremajaan bukan hanya soal menyukainya, ini masalah kesehatan dan umur panjangnya. Dalam kondisi fisiknya saat ini, jika kanker paru-paru muncul kembali, maka pada dasarnya dia tidak punya pilihan selain mati. Apalagi dia sudah 2 kali merasakan sakitnya pengobatan anti kanker, dan tidak ingin mengalaminya untuk ketiga kalinya dalam hidupnya. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertanya kepada Linda dengan wajah rendah hati, "Nona Suteja, saya tidak tahu bagaimana Anda ingin saya mengalokasikan barang. Arus kas saya tidak terlalu banyak." Linda mengangguk dan berbicara, "Jangan khawatir, kami tentu tidak akan memaksamu ke dalam situasi putus asa karena penjatahan barang." Berbicara di sini, dia tersenyum tipis dan melanjutkan, "Jika kami mengikuti strategi alokasi merek Anda, rasio jumlah alokasi umum untuk model populer dimulai dari 1:1 atau bahkan lebih tinggi kan?" Mata Elnor menjadi hitam. Jika perbandingan 1:1, itu akan menjadi 140 triliun dolar. Dari mana dia akan mendapatkan uang sebanyak itu? Tepat ketika dia putus asa, Linda berkata, "Tentu saja, kami melakukan sesuatu, maka kami masih harus sedikit lebih berhati-hati. Jadi kami akhirnya memutuskan untuk membiarkan Anda sesuai dengan proporsi 50% barang, karena harga penawaran Anda adalah 72 triliun.
maka jumlah barangnya adalah 36 triliun, totalnya 108 miliar. Elnor berkata dengan putus asa, "Aku tidak punya uang sebanyak itu. Saya hanya bisa mendapatkan uang tunai maksimum 80 triliun dolar sekarang." Linda mengangguk dan berbicara, "Kalau begitu, kamu juga bisa mengajukan pembayaran cicilan." "Elnor, bagaimana cara mencicil?" Linda berkata, "Total jatah 36 triliun dolar. Anda bayar 8 triliun dolar dulu, dan sisa 28 triliun dolar dibayarkan dalam 10 tahun, dan kami dapat membebaskan biaya cicilan Anda. Seperti yang Anda ketahui, jika Anda melakukan pinjaman konsumen di luar, tingkat bunga untuk jangka waktu 10 tahun setidaknya 50% atau lebih." Berbicara di sini, Linda menambahkan, "Saya percaya bahwa dengan kemampuan Anda menyerap uang, seharusnya masih sangat mudah untuk mengeluarkan 2,8 triliun dolar per tahun, dan setelah Anda mendapatkan pil peremajaan utuh, selama tidak ada yang terjadi, harapan hidup Anda akan setidaknya 20 tahun lagi. Jadi jika Anda melihatnya seperti ini, itu pasti sangat hemat biaya untuk Anda." Kemudian, Linda membalikkan kata-katanya dan menambahkan, "Tentu saja, Anda juga tidak bisa menerimanya. Kebijakan alokasi kami sama dengan merek Anda, menganjurkan alokasi sukarela, bukan yang wajib." Elnor akhirnya mengerti apa artinya bulu domba dan membunuh. Memaksa orang untuk mengalokasikan barang dan mengatakan itu adalah alokasi sukarela, apa bedanya dengan perampok? Tetapi ketika dia memikirkannya, bukankah mereknya sendiri juga sama? Memikirkannya, dia hanya bisa menyesali bahwa dia telah melakukan kesalahannya sendiri. Dan meskipun hatinya sangat menderita, begitu dia memikirkan pil peremajaan, dia masih membuat keputusan instan dan menggertakkan giginya dan berkata, "Oke, aku terima." Linda mengangguk dan berkata dengan serius, 016, "Karena kamu telah secara sukarela dan positif menerima kebijakan penjatahan kami, Anda selanjutnya harus membayar 80 miliar dolar terlebih dahulu, dan untuk memastikan bahwa Anda memenuhi kontrak Anda, kami juga perlu menandatangani serangkaian dokumen hukum. Ramuan peremajaan akan diberikan kepada Anda setelah dokumen hukum ditandatangani. Apakah Anda keberatan dengan ini?" Elnor menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lesu, "Tidak, aku tidak keberatan." Linda mengangguk dan tersenyum, "Kalau begitu, kita berdua telah mencapai kesepakatan yang setara dan sukarela tentang alokasi pil dalam semangat keadilan dan keadilan. Apakah Anda mengkonfirmasi ini?" Elnor berteriak, "Konfirmasi, saya konfirmasi." "Bagus." Linda tersenyum tipis dan melanjutkan, "Namun, ada dua hal yang ingin saya tekankan di depan 016, begitu juga dengan semua penawar yang hadir hari ini. Pertama-tama, yakinlah bahwa sistem alokasi kami hanya berlaku untuk Pak Elnor saja. Kecuali dia, siapapun yang berhasil menawar pil peremajaan tidak akan dikenakan biaya tambahan apapun, dan seperti yang telah Anda lihat dengan 4 pil peremajaan sebelumnya, kami secara ketat mengikuti prinsip keadilan dan ketidakberpihakan, dan tidak satu pun dari 4 penawar yang berhasil dipaksa untuk menggabungkan konsumsi apapun. Jadi jangan khawatir." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat kejadian segera bersorak. Karena itu hanya untuk Elnor, semua orang tentu saja senang melihatnya tertawa. Karena itu, semua orang bertepuk tangan dan bersorak gembira, dan hanya wajah Elnor yang sangat jelek. Selanjutnya, Linda menambahkan, "Kedua, kami berbeda dengan perusahaan di luar yang meminta jatah. Semua pendapatan dari jatah, kami tidak mengambil sepeser pun, kami akan menyumbangkan seluruh jumlah untuk amal. Di antara mereka, setengahnya akan disumbangkan ke daerah miskin di Indonesia, khususnya untuk mengatasi permasalahan anak usia sekolah dan remaja di daerah miskin."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.